Pelaku membakar mobil Via Valen ditangkap polisi. Hanya karena terlambat kirim makan siang, seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan tebas istri. Kapasitas penuh 7 rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur alihkan pasien COVID-19 ke kota lain. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi terutama seputar perampokan terhadap tenaga medis di Depok, Jawa Barat. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka menuntut pencopotan kepala desa yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial. Massa mengamuk dan membakar mobil dinas Wakapolres. Ratusan warga desa Mompang Julu, Penyambungan Utara berkumpul setelah memblokade jalan lintas Sumatera selama 8 jam. Mereka berkumpul di balai desa karena khawatir ditangkap polisi. Warga menutup jalan lintas Sumatera menuntut Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan, turun dari jabatannya karena memotong dana bantuan langsung tunai BLT. Dana BLT Rp600.000 hanya diterima Rp200.000 per kepala keluarga. Sebelumnya massa membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal dan sepeda motor milik polisi. Pembakaran tersebut sebagai balasan karena polisi membubarkan paksa aksi warga dengan meriam air. Polisi membubarkan paksa aksi warga yang menutup jalan lintas Sumatera rute Medan Padang. Upaya pembubaran paksa mendapat perlawanan dari warga dengan lemparan batu. Bentrok warga dan polisi tidak dapat dihindari. Bentrok terjadi Senin sore yang berujung dengan pembakaran 2 mobil dinas Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 1 juta obat terlarang disita Polresta Cirebon, Jawa Barat. Jumlah fantastis ini merupakan hasil penangkapan selama 3 bulan dengan 28 tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil mengungkap 23 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Cirebon selama 3 bulan. Di antaranya kasus peredaran narkoba jenis sabu dan jenis obat keras terbatas. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 28 tersangka yang merupakan pemakai, pengedar, hingga bandar narkoba. Dari proses penyidikan dan pengembangan kasus, polisi berhasil mengamankan 1 juta obat terlarang berbagai jenis. Pengembangan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon mengarah kepada pelaku lain atas nama KW alias KR yang bersangkutan tinggal di salah satu perumahan di Kelurahan Harimukti, Kota Cirebon. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 19 tersangka kasus peredaran dan penggunaan obat keras terbatas dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 9 tersangka kasus sabu diancam paling lama hukuman 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Hanya karena terlambat mengantar makan siang, seorang warga Goa, Sulawesi Selatan menganiaya istrinya dengan parang. Pelaku tewas dikeroyok massa yang emosi melihat suami yang akan membunuh istrinya. Wanita ini tak kuasa melihat kerabatnya Marzuki Daengali tewas dikeroyok massa. Jenazah Daengali ditemukan di Jalan Poros Macanda, Somba Opu, Kabupaten Goa.
Daeng Ali tewas dikeroyok warga setelah menebas kepala serta tubuh istrinya Mira dengan parang. Pria 40 tahun itu juga berniat membunuh istrinya hanya karena terlambat mengantar makan siang. Pelaku juga menyerang 3 warga lain yang berusaha menggagalkan niat Daeng Ali membunuh istrinya. Barang bukti yang ada 1 bilas parang pendek, 1 batako batu merah, dan kayu balok ukuran 5x10, panjangnya kurang lebih 1 meter, bambu 1 batang kurang lebih 1 meter panjangnya. Jenazah Daeng Ali selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sementara istri pelaku dan 3 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Korban mengalami luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah kejadian perkara di rumah pedangdut Via Valen. Mobil mewah Via Valen dibakar orang tidak dikenal pada dini hari tadi. Mobil mewah milik Via Valen hangus tak bersisa. Dini hari tadi pemirsa, mobil yang tengah diparkir di sebelah kediamannya ini terbakar hebat. Api baru dapat dipadamkan warga dan pemadam kebakaran 3 jam kemudian. Berdasarkan sejumlah saksi dan hasil olah TKP Polsek Tanggulangin, mobil ini sengaja dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pelaku bahkan sempat terekam CCTV di samping rumah. Iya, dibakar. Tapi masih diselidikin dulu sih, nggak bisa jawab banyak. Oh, jadi katanya ada rekaman CCTV-nya bagaimana itu? Iya, ada rekaman CCTV. Bisa diceritakan detik-detiknya seperti apa? Ya itu tadi, 3.20. Orang datang atau gimana? Sebelum itu orangnya tuh datang di depan, gitu. Kayak jalan terus mundur karena tahu ada CCTV itu mungkin ya. Terus dia itu lewat ke belakang rumahnya tetangga gitu. Terus akhirnya itu tadi kelihatan pas meledak orangnya lari. Pemeriksaan para saksi-saksi. Jadi kita habis olah TKP sudah tadi pagi dengan Iden dari Polres, baru kita melakukan penyelidikan. Siapa nanti pelakunya itu kan masih kita cari ya, termasuk saksi-saksi sudah sebagian sudah kita minta keterangan. Nanti saya juga mengumpulkan alat bukti. Ya, kebakaran yang menghanguskan mobil mewah milik Via Valen terjadi pada dini hari tadi. Pedangdut yang laris ini mengunggah detik-detik mobilnya terbakar dalam akun Instagramnya. Lama tak terdengar kabar mengejutkan datang dari pedangdut Via Valen. Pemadam kebakaran di daerah Sidoarjo, tolong cepat. Lewat akun Instagramnya, Via membagikan video ketika mobil mewahnya terbakar saat diparkir di samping rumahnya di Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam video berdurasi 7 menit ini suara Via terdengar panik dan takut api akan menyebar. Via berharap ada petugas pemadam kebakaran yang segera datang. Ini tolong pemadam kebakaran cepet ke sini, Bu. Oh, aku takut ini api ini ke rumah terus nyebar deh. Sebelah rumahku ada tetangga juga. Tak lama pemadam kebakaran datang, namun api kian membesar hingga membuatnya panik. Yang bakar mobilku tadi. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya apa ini? Peristiwa ini kini tengah ditangani Kepolisian Sektor Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Belai selamat ya Allah, alhamdulillah gak sampai masuk rumah, cuma ya kena mobilku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan tersangkanya sudah di kantor polisi.
Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumarji. Selamat siang Pak Sumarji. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Pak Sumarji, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar pelaku pembakaran mobil Via Valen sudah ditangkap, Pak? Ya, jadi begini, Mbak, berkaitan dengan dugaan dibakarnya mobil Via Valen, Mbak Fia. Untuk terduga itu sudah kita amankan di Polsek Tanggulangin. Saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini dalam proses pemeriksaan sekaligus yang terduga ini masih belum buka suara sampai saat ini. Kita biarkan, biar tenang dulu sambil kita awasi. Nanti kalau sudah tenang baru kita lakukan pemeriksaan. Baik. Seperti itu, Pak. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Sementara baru satu, Mbak. Baik. Sementara baru satu. Nah, apakah memang keluarga Via Valen sendiri benar tidak mengenal terduga pelaku pembakaran ini? Ya, memang kalau kita lihat, memang ciri-ciri pelaku, ciri-ciri terduga ini memang bukan warga Kalitengah, bukan warga Tanggulangin, dan ini sepertinya memang orang luar Sidoarjo. Baik, berdasarkan keterangan dan juga investigasi sementara di lokasi kejadian, bagaimana cara pelaku ini membakar mobil Via Valen? Jadi ini terduga ini membawa alat botol aqua diisi sama bensin. Selanjutnya pelaku sepertinya ini membakar dari depan, dari kap mesin depan. Tapi untuk detail dan pastinya sekarang ini masih kami upayakan penyelidikan dan sekaligus olah TKP baik dari Iden Polresta Sidoarjo dan juga dari lapor Polda Jawa Timur. Seperti itu, Pak. Baik, apakah pihak kepolisian sudah mencari keterangan dari pihak keluarga Via Valen sendiri? Apakah sebelumnya juga banyak sekali mungkin teror yang diterima oleh keluarga Via Valen yang berujung pada pelaku pembakaran seperti ini? Apakah ada informasi tersebut, Pak? Sementara belum ada teror-teror ya. Namun informasi dari beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan, terduga ini beberapa hari ini sering mondar-mandir di Jalan Kalitengah di Tanggulangin. Baik. Seperti itu informasi awal yang kami dapatkan. Baik, Pak Sumarji, kami menunggu bagaimana update terbaru dari proses investigasi, terutama apa motif dari pelaku pembakaran tersebut. Terima kasih atas waktunya, Pak Sumarji. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan adik kandung dari artis sekaligus juga pedangdut Via Valen, Mela Rosa. Selamat siang, Mbak Mela. Iya, selamat siang, Kak. Baik, Mbak Mela, kami turut berduka dengan kejadian yang menimpa keluarga. Sebelumnya mungkin boleh diceritakan kembali bagaimana kronologis pembakaran yang diketahui oleh Mbak Mela? Jadi sewaktu kejadian itu pukul jam 3:20 itu tiba-tiba ada suara meledak. Terus kru dari kru lighting syuting itu teriak bahwa mobilnya itu terbakar. Ya, terbakar. Terus akhirnya yang tidur itu tadi dibangunkan, Kak. Akhirnya rame gitu. Kan posisi saya itu tidur, terus kebangun. Ada apa gitu, Teteh sama Mbak Sally itu nangis sambil teriak-teriak lari-lari gitu, sambil panik juga sih. Terus akhirnya dijawab mobilnya itu kobongan, istilahnya kayak gitu, kobongan. Terus saya disuruh telepon pemadam kebakaran. Baik, Mbak Mela, ini pihak kepolisian kan sudah menahan terduga pelaku. Apa benar Mbak Mela ataupun juga Mbak Via ini tidak mengenal terduga pelaku tersebut? Iya, sangat tidak mengenal. Sebelumnya apakah mungkin Mbak Via Valen ini sempat menerima teror seperti itu sehingga berujung pada kejadian tersebut? Pernah ada DM dari pelaku sih, ngajak nikah. Baik, terus bagaimana respon Mbak Via waktu itu? Nggak digubris, diajukan gitu sih. Baik, jadi sebelumnya memang Mbak Via ini kerap menerima DM yang dari orang-orang tidak kenal seperti itu ya, di media sosial. Oke, Mbak,
Mela, ini mobil tidak terparkir di dekat rumah Mbak Mela, begitu Mbak? Karena posisi parkiran itu dipakai buat syuting sama Kak Via buat YouTube. Baik. Jadi mobilnya dikeluarin semuanya. Berapa lama dari kejadian tersebut pelaku ini berhasil ditangkap, Mbak? Nggak lama sih Kak, karena pelakunya langsung datang sendiri ke kantor polisi. Oh, jadi pelaku ini menyerahkan diri usai tertangkap kamera CCTV mungkin ya? Untuk lebih lengkapnya Pak polisinya sih yang baik. Mbak Mela, kurang jelas. Setelah kejadian ini bagaimana meningkatkan keamanan terutama di rumah Mbak Mela dan juga Mbak Via sendiri? Ya lebih hati-hati lagi ya. Padahal itu polisi cuman berapa menit orang kru lightingnya itu masuk cuman untuk beres-beres tiba-tiba langsung meledak gitu. Baik, ada berapa ledakan Mbak yang didengar? Lebih hati-hati lagi, terus mungkin nanti ada keamanan lebih ekstra lagi sih Kak. Halo? Baik. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Mela. Semoga masalah ini bisa segera dipecahkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kecewa dengan Raja Dangdut Rhoma Irama yang menggelar konser di Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor akan memanggil Rhoma Irama serta penyelenggara acara terkait kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan. Aksi Raja Dangdut Rhoma Irama yang bernyanyi di sebuah acara di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 28 Juni kemarin menuai kontroversi. Kontroversi terjadi karena saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menjalani pembatasan sosial berskala besar secara parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Rhoma Irama yang bernyanyi di atas panggung menyedot penonton dan menimbulkan kerumunan orang. Selain Rhoma Irama, sejumlah artis ibu kota juga ikut sumbang suara. Rhoma Irama mengaku telah membatalkan konser soneta dalam acara tersebut, namun diminta untuk tetap datang sebagai tamu untuk memberikan tausiah oleh penyelenggara acara. Diundang ke situ kan untuk ngobrol-ngobrol segala macam, tiba-tiba ada musik. Nah, saya diminta pertama untuk menyampaikan tausiah singkat untuk khitanan anaknya. Nah, itu tentu saya laksanakan di atas panggung kan. Begitu saya naik ke panggung kan rame orang, Rhoma gitu kan. Oke, saya sampaikan tausiah singkat. Setelah itu pastinya ada daulat dari tuan rumah maupun dari masyarakat untuk menyanyikan lagu. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi, tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Sebelum acara digelar, Bupati Bogor juga telah mengirim surat agar membatalkan keramaian tersebut, namun diabaikan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi artis terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini polisi menangkap artis FTV Ridho Ilahi. Ridho ditangkap pada Minggu malam dan masih dalam pemeriksaan intensif. Artis sinetron Ridho Ilahi ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Minggu malam. Saat ditangkap, Ridho Ilahi kedapatan memiliki sabu. Ia pun langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat dan masih dalam pemeriksaan intensif. Kini polisi sudah mengetahui pemasok narkoba untuk Ridho Ilahi dan juga mengejar pelaku. Ridho Ilahi adalah artis sinetron kelahiran Padang 12 Oktober 1987. Ridho bukanlah artis pendatang baru di dunia sinetron Indonesia.
Ia pun termasuk artis yang laris di layar kaca. Sedikitnya pemirsa sudah ada 130 film yang dimainkannya. Memang barang buktinya dikit, tapi karena begini, kita mengamankan yang bersangkutan itu berdasarkan laporan masyarakat. Nah, setiap laporan atau informasi dari masyarakat pasti kita tidak lanjuti, ya. Nah, setelah kita tidak lanjuti, kita dalami dan ternyata memang betul yang bersangkutan memakai. Pasca penutupan 7 rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, kemana pasien COVID-19 akan dirawat? Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.